semuanya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Bunda. Nah, pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu PLKPA GPIB. Yeay! Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak yuk. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PLKPA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lahir, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan kami kunjung bertumbuh runyam. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam dunia. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Anak-anak, kita bernyanyi kembali yuk dari Kidung Ceria nomor 154. Inilah hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sekali lagi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Semua sikap berdoa. Bapak yang Maha Pengasih, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk segala penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari yang penuh sukacita. Bapak, kami akan memulai ibadah kami, jangan berkati ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhir, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan Bapak tenangkan hati dan pikiran kami, sehingga nanti ketika kami akan mendengarkan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah, anak-anak, sekarang ambil Alkitabnya dan buka, karena kita akan baca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 89 ayat 6 sampai 8. Mazmur 89 ayat 6 sampai 8. Kita bacanya sama-sama ya anak-anak. Mazmur 89 ayat 6 sampai 8. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi, Allah disegani dalam kalangan orang-orang
alam kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan share kita dari Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, langit mengajakku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas seluruh berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dari kami bangun pagi tadi sampai kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami agar kami dapat mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan Tuhan doa kami ini hanya dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur serta percaya. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Kita baca bersama-sama, oke? Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Anak-anak, kalian tahu gambar apakah ini? Iya, tongkat. Kalau ini gambar apa? Ular, benar sekali. Cerita kali ini mengenai tongkat Harun yang berubah menjadi ular. Anak-anak, pada suatu hari, Bapak Musa dan Bapak Harun diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Karena ini pertemuan mereka yang kedua kalinya, jadi Tuhan mempersiapkan mukjizat yang besar, yaitu tongkat Harun bisa berubah menjadi ular. Tetapi Raja Firaun memanggil para ahli sihir Mesir dan meminta mereka untuk mengubah tongkat mereka menjadi ular. Dan berubahlah tongkat tersebut menjadi ular. Nah, tongkat Harun yang sudah berubah menjadi ular itu, tahu nggak adik-adik, malah memakan tongkat yang sudah berubah menjadi ular milik para ahli sihir Mesir tersebut. Luar biasa kan kuasa Tuhan? Betapa besar mukjizat Tuhan yang telah terjadi. Nah, anak-anak, melalui cerita ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan yang disembah Musa dan Tuhan yang disembah Harun, juga Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasa Tuhan itu dibuktikan dengan berubahnya tongkat Harun menjadi ular dan memakan tongkat yang sudah berubah menjadi ular milik para ahli sihir Mesir. Kejadian ini membuktikan bahwa Tuhan bekerja secara ajaib untuk menyelamatkan bangsa Israel dari
Masih itu Bunda mau mengajak anak-anak semua untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu bekerja secara ajaib kepada anak-anak sekalian, kepada papa mama, dan kepada para pelayan-pelayan PA juga. Nah, misalnya anak-anak lagi sakit, melalui doa yang dipanjatkan oleh papa mama kita, atau dengan cara istirahat yang cukup, atau dengan makan makanan yang sehat, Tuhan mampu memberikan keajaiban kepada kita sehingga kita dapat kembali sehat. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan kita itu Maha Kuasa. Terima kasih anak-anak. Nah, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami masing-masing, agar kami tidak hanya mendengarkannya pada hari ini, tapi kami juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah rangkaian ibadah kami selanjutnya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dengar Tuhan doa kami ini, hanya dalam Yesus Kristus kami dapat berdoa dan mengucap syukur serta percaya. Haleluya, amin. Nah anak-anak, di akhir ibadah nanti akan ada cuplikan video mengenai firman Tuhan kita pada hari ini. Dan Bunda mau minta untuk kalian semua, khususnya untuk kelas kecil dan kelas tamu, untuk menceritakan kembali firman Tuhan kita hari ini dalam bentuk tulisan atau juga dalam bentuk video. Kalian bisa share di sosial media kalian. Dan juga untuk kelas batita dan kelas TK, Bunda sudah siapkan gambar untuk kalian warnai dengan indah. Jangan lupa ya, terima kasih. Nah anak-anak, untuk merespon firman yang baru kita dengar, kita akan nyanyian kita dan kita bagi 22 besar dan ajaib. Semuanya dalam posisi sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tubuh. Mari kita bersama Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala-Mu. Kau telah memberkati ibadah kami bersama. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat gereja yang ada di seluruh Indonesia, terkhususnya gereja GBI. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat para pimpinan gereja, majelis. Ya Tuhan, kami di sini juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami agar jauh dari bencana apapun ya Tuhan. Apalagi ya Tuhan, pada saat ini kami sudah mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya Tuhan. Berkatilah buat para medis yang menjadi garda terdepan ya Tuhan. Berkatilah mereka itu agar mereka dapat mengatasinya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa buat pimpinan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat menjalani tugas-Mu dengan bijaksana ya Tuhan. Hanya inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Sambil kita angkat nyanyian kita dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, kita sudah menunjukkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyediakan kami sekeluarga. Kami telah menunjukkan persembahan kami, kiranya Engkau mengerti persembahan kami dan kiranya berguna untuk gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Nah, sekarang untuk mengakhiri ibadah kita nyanyi sekali lagi yuk. Dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin kemana, pada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang bertapa dalam kerajaan surga, inilah kami Bapa yang sudah selesai beribadah. Bapa yang Maha Pengasih, kami memakai semua yang sudah kami lakukan tadi untuk memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. kiranya sertai aktivitas kami agar semua yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya juga kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Amin.